Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya pengen Q&A. Jadi Q&A ini tentang Neapolitan Forest Cake. Neapolitan Forest Cake ini menu terbaru dari Chef Agung. Jadi ini by Telegram 100.000. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lihat video ini untuk Q&A grup saya. Jadi grup saya ini ada banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat ini yang ikut kursus, jadi akan lebih gampang karena kenapa saya upload di YouTube, karena biar semuanya teman-teman lihat. Jadi yang dari kemarin-kemarin itu udah saya upload di YouTube dan lebih gampang menemukan video ini dan gampang juga untuk melihat dan dijelaskannya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kan suka banyak nih, takutnya nanti pada saat banyak rekaman segala macam teman-teman hilang. Jadi kalau untuk yang banyak dan banyak juga yang pertanyaan yang sama, jadi saya akan jadi satukan, jadi teman-teman lebih gampang untuk mencernanya dan mendengarnya dan melihat penjelasan dari saya juga. Baiklah, pertama ini dari grup 1. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari saya, apakah bisa dengan all-in-one metode? Jadi kalau misalnya ini yang grup pertama, ini udah ada di video dan udah ada di catatan. Jadi kalau misalnya all in one itu ini bisa, resepnya udah ada di videonya juga, udah ada di resepnya juga, jadi tinggal lihat aja. Jika pakai loyang 20 cm bagaimana rumus konversinya? Itu ada di YouTube aku, Chef Agung Channel, dan lihat aja konversi loyang itu ada. Itu lengkap. Mau dari bulat ke kotak, kotak ke bulat, itu semua ada. Jika mau pakai ukuran loyang kotak yang berapa cm itu juga udah ada. Panggang pakai api bawah ya. Kalau ini bagusnya pakai api atas bawah. Tapi kalau teman-teman pakai api bawah dulu boleh, nanti 5 menit kemudian pakai api atas boleh. Chef, saya punya stok essence room dan selai strawberry Filipin yang halus teksturnya. Apakah keduanya bisa dipakai sebagai pengganti pasta? Bisa-bisa aja kalau misalnya udah biasa buat dan teman-teman sudah biasa untuk mencobanya, aman-aman aja. Pakai standing mixer kalau pakai quick berapa gram? Itu udah ada di resep, coba tolong dibaca lagi. Jadi ada di situ 14 gram. Coba teman-teman lihat lagi. Kalau saya mau full butter Wisman dan Anchor, apakah bisa mempengaruhi hasil atau tidak? Bisa, full bisa. Hasilnya akan lebih lembut dan lebih wangi. Kalau oven kecil, apakah adonannya bisa nunggu, bisa bantet tidak kalau gantian oven? Nggak bisa. Jadi ini karena tanpa emulsifier, itu teman-teman harus buatnya per loyang. Jadi misalnya kecil nih ovennya. Jadi ovennya misalnya kecil. Nanti buat dulu satu loyang. Udah selesai, buat lagi per loyang. Jadi gimana chef caranya? Satu resep bagi 3 jadi buatnya per loyang, oke? Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama lagi di grup-grup lainnya, jadi saya nggak jawab, jadi udah ada di sini. Kalau pakai buttercream homemade, apakah bisa dicampur whipping cream? Bisa-bisa aja. Loyang bulat yang dipakai chef diameter dan tinggi berapa itu ada di resep. Chef, kalau adonan yang kuenya saya campur dengan selai strawberry, bukan bubuk atau pasta, apakah bisa? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nanti akan banyak cairan jadi nggak begitu moist. Chef mau nanya, kalau buttercream fillingnya itu harus beli yang sudah jadi atau bisa dikocok sendiri? Teman-teman kalau misalnya udah ada resep nih, bisa, nggak apa-apa, aman-aman aja. Nah, ini aku sekalian jawab. Bunda mau tanya whipping cream yang bagus merek apa? Whipping cream itu yang bagus merek, untuk yang bubuk itu merek Han. Kalau misalnya whipping cream yang cair itu Anchor atau Elvier tuh boleh. Chef, kenapa video Neapolitan nggak bisa dibuka ya? Aku coba download juga nggak bisa dibuka. 2 video sebelumnya bisa dibuka. Apa harusnya bisa dibuka? Gampang itu bukanya. Kalau misalnya itu coba lihat kuota internetnya itu cepat atau nggak, bisa pengaruh di sana. Kita lanjut ke grup yang kedua.
Ini kalau yang sama-sama aku nggak jawab ya. Selamat pagi Chef, izin bertanya, jika menggunakan hand mixer metode all-in-one apakah dengan kecepatan tinggi juga? Ya. Waktunya pengocokannya berapa? 6 menit. Chef, kalau buttercream Holman diganti dengan Swiss meringue, butternya apa bisa menggunakan butter yang graman juga 250 gram? Bisa. Jadi kalau misalnya mau pakai Swiss meringue, mau pakai yang Inggris segala macam, itu tetap timbangannya untuk buttercreamnya sama. Jadi nggak usah diganti-ganti, sama ya. Chef, kalau selai blueberry-nya saya mau ganti rasa coklat, pakai apa ya baiknya? Apakah buttercream Holman itu sudah manis? Saya lihat tidak ada penambahan gula. Jadi kalau misalnya ini buttercream sebenarnya nggak manis, jadi manisnya ini dari selai-selainya. Kalau misalnya selai coklat itu bisa pakai yang merek tulip juga ada bagus, ada yang pakai golden field juga ada. Chef, rum Tofiko bakar bisa diganti dengan rum lain yang tidak, bisa-bisa aja mau pakai apa aja boleh. Kalau mau pakai rum yang ada alkoholnya boleh, tapi itu akan menguap alkoholnya, jadi nggak bagus. Jadi kalau misalnya mau pakai yang pasta. Bagi Chef mau nanya, untuk pemanggangan dengan oven listrik apakah menggunakan api atas bawah? Ya, pakai api atas bawah. Bagi teknik metode panggang dengan oven listrik itu ada di YouTube aku, bisa dilihat. Itu banyak banget aku membahas dengan oven YouTube, bisa dilihat. Saya mengurangi penggunaan pasta-pasta karena untuk anak-anak. Untuk rasa strawberry dan coklat diganti, kalau saya bubuk, kalau diganti coklat bubuk Bench Drop dan strawberry bubuk dari Derasi, takarannya bagaimana, treatmentnya, percampuran bagaimana. Itu kalau misalnya mau, tinggal, jadi ini yang mau nggak mau ini harus buatnya satu resep dibagi 3, nanti kocoknya per loyang. Jadi nanti tepungnya diganti, mau 3 atau 4 gram tepung yang terigunya bisa diganti, jadi nanti buatnya per loyang. Karena kalau misalnya buatnya satuan, jadi satu kesatuan, kita bagi 3, dikasih tepung atau dikasih bubuk segala macam, itu adonannya akan keras. Chef, kira-kira harga jual loyang 18 ini kira-kira kalau misalnya teman-teman jual bisa 500 sampai 700 ribu, paling murah itu 500 ribu. Buat bayangan aja, karena saya tahu beda bahan dan tempat pasti beda rasa, beda harga, ya betul. Chef, izin tanya, untuk oven listrik ukuran 18 nggak muat 3 loyang, cuman muat 2 loyang. Apa 1 loyang bisa nunggu tanpa emulsifier? Udah ada di jawaban, ada pertanyaannya udah aku jawab. Chef, bagaimana supaya kue ini begitu dingin tidak turun kuenya walaupun tidak bantat matang sempurna? Suhu di setel sampai matang 25 sampai 30 menit. Kalau misalnya turun kuenya itu berarti apinya kepanasan, apinya bisa dikecilin lagi. Chef, kalau saya mau jadiin 1 loyang aja, ukuran berapa ya? Nggak bisa, harus dibagi 3 karena ini kuenya tinggi ya. Untuk di atas cake per lapisnya nggak perlu dikasih sirup gula, nggak usah. Karena ini kan sponge cake, nanti kalau misalnya dikasih gula, itu biasanya nanti jadi benyek. Chef, jika tanpa emulsifier waktu pengocokan 12 menit, menggunakan hand mixer dengan emulsifier jadi 6 menit. Apakah durasi pengocokan ini berlaku untuk metode all-in-one juga? Kalau ini tolong baca dengan seksama. Tanpa emulsifier itu 12 menit, pakai emulsifier 6 menit, pakai emulsifier itu 6 menit. Jadi kalau misalnya tanpa emulsifier itu 12 menit pakai standing dan hand mixer. Kalau pakai emulsifier standing 6, hand mixer 6. Tolong dibaca baik-baik jadi biar nggak salah. Chef, jika menggunakan mixer Bosch, apakah durasi pengocokan sama dengan standing mixer yang pakai terus? Apakah boleh langsung sekaligus 3 resep pengocokan kuning telur? Kalau misalnya mau kocok mau 10 resep, mau 20 resep boleh, yang penting baskomnya ini cukup atau enggak. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau pakai yang misalnya mau pakai Signora yang 5 liter, itu kan muatnya 1 resep. Kalau misalnya mau 2 resep berarti harus yang pakai yang 7 liter. Kalau mau 3 resep berarti harus pakai 10 liter. Jadi kalau misalnya teman-teman cuman baskomnya cuman dikit mau dibuat 3 resep juga nggak mungkin muat. Chef, jika pakai hand mixer dan ovennya kecil nggak cukup 3 loyang, itu udah aku jawab, coba nanti dilihat lagi. Chef, kalau selai blueberry diganti dengan buah alpukat nggak bisa, karena kalau alpukat itu kan cepet basi, cepet hitam, jadi paling cuma 1-2 hari nanti dia udah basi.
Chef, kalau pakai loyang langsung 18x7 boleh nggak? Biasa ovennya di suhu berapa nggak bisa. Holman buttercream boleh diganti mentega putih merek lain. Buttercream sama mentega putih beda ya. Jadi buttercream ini yang sudah jadi, mentega putih ini yang bentuknya seperti Blue Band, dia keras. Jadi harus dikocok dulu, ini harus sesuai resep, baru nanti jadi buttercream. Kalau misalnya teman-teman sudah buat mentega putih jadi buttercream, ya boleh-boleh aja. Chef, untuk pemanggangan di oven listrik pakai api apa ya? Saya perhatikan di video di awal chef masukkan loyang bagian atas oven lalu dikeluarin. Kalau oven listrik pakai api atas bawah, itu kan aku pakai oven jadul jadi beda. Aku juga udah ada di video ini, di YouTube ini juga aku udah jelasin untuk oven listrik, teman-teman bisa lihat. Itu banyak banget aku bahas tentang oven listrik dari Signora, Idealife, terus ada Pandoma juga, itu udah ada, udah banyak banget. Teman-teman tinggal lihat aja. Ini untuk yang grup yang ketiga. Chef, jika tidak pakai rum bakar apa bisa, dan untuk harga jual di pasaran berapa? Kalau nggak mau pakai rum bakar nggak apa-apa, jadi nanti tinggal dibagi 3, tinggal kasih vanila, coklat, strawberry. Untuk harga jual aku udah kasih tahu. Chef, kalau pakai otang setiap manggang cuma bisa 1 loyang. Untuk kocok resep dibagi 3. Ya, betul. Jadi nanti dibagi 3, kocoknya 1 loyang, 1 loyang, 1 loyang gitu ya. Chef, kalau pakai full Wisman boleh dikasih garam dikit. Kalau boleh kira-kira berapa? Kalau misalnya mau rada gurih-gurih dikit, asin-asin dikit, paling kasih secupot aja cukup kok. Karena kan kalau misalnya sebenarnya pakai butter yang asli pun juga nggak terlalu asin juga. Chef, itu loyangnya ukuran berapa ya? Itu ada di resep, sama gula pasir atau gula halus. Itu coba teman-teman jangan langsung baca sekilas, itu ada di penjelasannya. Kalau tanpa emulsifier pakai gula pasir, kalau pakai emulsifier pakai gula halus. Dari gula pasir warna kuning yang di blender halus. Chef, 1 loyang berapa gram? Itu 1 loyang itu kira-kira 390-an ya. Jadi nanti coba aku nanti kasih tahu lagi. Itu sebenarnya tinggal dijumlah semuanya, tinggal dibagi 3 aja. Harga jual berapa chef? Sudah ada. Chef, di resep kuning telur 350. Jika ingin membuat harga ekonomis, apakah bisa dengan takaran telur utuh tetap 350 dan diberi emulsifier walaupun mungkin tekstur nggak selembut kuning telur, apakah tetap berhasil cake-nya? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya mau ekonomis, karena ini kan ada putih telurnya, jadi nanti adonannya sedikit mengembang, karena kalau misalnya adonan yang ada putih telur, biasa dia sedikit lebih mengembang, jadi nanti perlu dikonversi lagi, mungkin nggak 350, bisa 300 gram kalau misalnya pakai telur utuh, karena ada emulsifiernya juga ya teman-teman. Chef, jika di atas satu resep dibagi menjadi 3 loyang. Resep di atas, jika resep di atas, satu resep dibagi menjadi 3 loyang. Jika menggunakan standing mixer, jika memakai hand mixer harus bikin satu-satu untuk setiap layer. Gimana ukuran timbang bahannya untuk susu bubuk, contoh 5 gram, dan bahan lainnya jumlahnya ganjil karena saya menggunakan hand mixer dan oven tangkring yang hanya bisa muat 1 loyang. Nah, kalau mau nggak mau ya jadi harus pakai timbangan yang 0,1 gram. Jadi itu nanti timbangannya pas. Chef, buttercreamnya saya mau buat sendiri. Bisa minta resep buttercreamnya. Buttercream untuk resep itu banyak banget di online shop itu, di online di YouTube segala macam itu banyak, bisa ambil di situ aja. Chef, untuk oven kan kita harus menyesuaikan lagi sendiri, betul. Yang penting patokannya waktu. Ya, kalau pakai termometer oven, apakah suhu tetap harus menyesuaikan lagi atau langsung ikutin resep pasti pas? Kalau untuk termometer ini sebenarnya untuk patokan ya. Jadi kalau misalnya kan waktunya 20 menit sampai 25 menit, maksimal 25 menit. Ambillah waktu 25 menit. Termometer ini tuh kita cuma buat patokan doang. Jadi kalau misalnya nanti turun, naik segala macam pada pertengahan jalan, jadi kita tahu, bukan untuk, kalau misalnya untuk yang udah tahu itu sebenarnya
Bukan untuk 180 derajat di sini ini juga harus 180, nggak. Kalau ini termometer itu untuk patokan pada saat kita oven. Itu benar-benar dia naik atau turun atau bagus atau enggak. Jadi patokannya di situ. Jadi sebenarnya fungsi termometer itu kalau misalnya aku sekarang itu untuk tahu ovennya ini bagus atau enggak, jelek atau enggak. Jadi pada saat kita taruh, loyangnya kita taruh juga pada saat tengah jalan dia naik turun enggak, stabil atau enggak. Ya gitu. Lanjut. Dari faktor apa ya chef saya buat pakai teknik pengocokan sesuai video naik mengembang, tapi seperti berbusa setelah diberi terigu dan mentega cair hangat-hangat kuku turun chef menjadi encer. Kuenya bantat ya chef, telurnya sudah fresh seperti di video. Kalau misalnya itu mengembang berarti kocokannya kurang benar. Karena kalau misalnya benar udah ada yang praktek, itu bagus mengembang sempurna. Itu hanya dari kocokan aja. Coba nanti dimasukinnya bertahap atau enggak, nanti buatnya pakai hand mixer dibuat satu resep bagi 3. Chef loyang bawahnya oles tipis dengan di atas kertas roti dioles lagi tipis. Untuk pinggirannya nggak oles apa-apa ya chef. Kalau untuk pinggirannya hanya dioles tipis saja pakai Blue Band cukup. Untuk hasil maksimal berhasil tanpa emulsifier itu 12 menit. Tapi masih ada sisa-sisa kuning telurnya itu seperti mentega cair. Kurang aduk itu kenapa ya chef? Apa harus tambah waktu ke 15 menit? Kalau misalnya pakai standing mixer harus diangkat-angkat. Harus diangkat-angkat ya. Baskomnya itu diputar-putar sama diaduk-aduk. Jadi kalau misalnya untuk pakai standing mixer harus rada-rada diangkat sedikit ya. Boleh 15 menit, maksimal 15 menit. Chef, untuk cake strawberry pastanya diganti dengan strawberry bisa nggak? Nggak bisa. Chef, metode all-in-one kok cake-nya lebih seret dibandingkan mentega kocok. Supaya nggak seret gimana chef? Seharusnya nggak seret ya, berarti itu salah di resepnya. Nggak mungkin kalau all-in-one itu lebih seret. Karena kalau all-in-one seret itu berarti salah di metode pengocokannya. Karena di resep aku itu metode all-in-one mau kocok segala macam itu harusnya sama kalau dengan resep yang sama. Itu hanya salah di pengocokan aja. Chef, apakah buttercream Holman bisa diganti dengan buttercream buatan sendiri? Bisa. Chef, saya pakai standing mixer dengan angka 1-10. Nah, mengocoknya apakah tetap di skala 6 ataukah di angka 8? Yang penting patokannya itu 12 menit maksimal 15 menit. Kalau untuk waktu itu udah pasti 12-15. Kalau untuk kecepatan nanti tinggal menyesuaikan aja. Chef, di bagian filling tidak bisa pakaian whipping cream cair, kenapa ya? Itu udah dijelasin di video. Coba diulang lagi. Chef, mau nanya, saya tadi lihat pakai kertas roti di bagian bawah saja, tidak full keliling loyang. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kue, itu sebenarnya bikin nempel itu sebenarnya hanyalah di bagian tengahnya aja, jadi cukup di bawahnya aja. Bukannya setahu saya harus keliling full loyang, ini seperti cake lapsur. Terus saya mau tanya kenapa saat panggang sempurna sekali, tapi pada saat keluar oven 5 menit langsung menurun cake-nya, penyebabnya apa? Nah, mungkin penyebabnya adalah pertama apinya kegedean. Yang pertama kalau misalnya ibu bikin itu full loyang. Jadi kalau full loyang dikeluarin, nggak segera dibuka, itu nanti menyusut. Lanjut ke 4. Saya sudah nonton konversi loyang, kok loyang 30 cm telurnya 15. Pindahin ke 20, telurnya malah jadi lebih banyak 20 butir. Nggak mungkin, pasti salah hitung. Karena ini sudah yang resepnya itu yang konversi itu udah banyak banget, dari yang kursus-kursus juga bisa, pasti salah hitung. Jadi kan itu berarti salah hitung. Karena kalau misalnya itu gampangnya aja, berarti teman-teman yang pertanyaan ini salah hitung. Jadi aturan kalau misalnya 15 cm mau ke
Ini 30 cm mau ke 20 cm. Berarti itu adalah 20/30. Jangan 30/20, itu pasti salah hitung. Kalau gulanya dikurangi bisa sampai berapa gram ya chef? 10%. Apakah bisa pakai tepung gluten free? Kalau misalnya untuk mengganti-ganti resep, itu teman-teman bisa coba sendiri ya. Karena kalau misalnya di sini saya hanya mengajarkan yang sesuai resep saja. Chef, oven hanya muat 1, berarti kocok telurnya per loyang kan chef? Ya betul. Berarti resepnya dibagi 3 ya chef? Ya betul. Misalnya semua bagi 3. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau bagi 3 ya semuanya dari atas sampai bawah, jangan cuma telur doang ya. Chef maaf, kalau pakai loyang tinggi 18x7 nggak bisa. Chef mau nanya, kalau memisahkan kuning telur dari putihnya dengan tangan, apakah putih telurnya masih bisa digunakan untuk adonan lain? Boleh, nggak apa-apa, karena sebenarnya asal teman-teman itu tangannya bersih, nggak ada air, nggak ada minyak segala macam, ambil nanti taruh kulkas masih bisa kok, aman aja. Atau mau dia langsung dipakai, boleh. Nomor 1, ini yang grup 5. Campuran untuk olesan loyangnya apa chef? Itu cuma blue band aja. Chef, kalau pakai mixer Mito kecepatannya maksimal sampai 12. Kecepatan dipakai sebaiknya berapa? Itu ada di, tadi udah aku jelasin. Kalau pakai hand mixer pakai kecepatan full ya chef? Ya betul. Kalau Holman butter dipakai 100%, efeknya apa? Kalau misalnya Holman dipakai 100%, nanti efeknya wanginya begitu strong ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka wangi strong, itu pasti nggak bakalan suka banget. Tapi kalau misalnya teman-teman suka wangi strong, bisa ditambahin. Tadi saya lihat dipanggang awalnya dimasukkan oven atas, lalu pindahkan ke bawah, itu untuk api atas kah chef? Ya, betul. Kalau saya pakai mixer turbo, waktu maksimal hanya 10 menit chef, nggak sampai 12 menit. Itu gimana? Kalau misalnya seperti itu, berarti teman-teman nanti kecepatannya dikurangin. Yang penting harus 12 menit. Chef, emulsifier-nya pakai SP boleh nggak? Kalau misalnya teman-teman mau pakai SP, TBM segala macam boleh, asal teman-teman sudah terbiasa buatnya. Chef, di resep ada 1 sendok makan SKM. Kalau tidak pakai SKM gimana chef? Apakah merubah rasa? Ya, merubah rasa dan merubah nanti agak sedikit tidak begitu lembut ya teman-teman. Chef, resepnya kan 3 loyang kue. Kalau oven kecil kan tidak muat 3 loyang, apakah harus dibuat per loyang? Udah dijawab. Kalau pakai oven tangkring di suhu berapa ya chef? Adonan lain nunggu di luar amankah? Sudah dijawab. Kalau oven tangkring itu sebenarnya suhunya kisaran di 160 atau enggak 170 derajat. Jadi kalau oven tangkring itu teman-teman buatnya nanti pada saat adonan, kita panasin dulu. Pada saat adonan masuk kita turunin. Untuk ininya suhu kompornya ya. Tidak bisa pakai gula diabetes untuk cake ya chef. Kalau misalnya dia bentuknya butir-butiran, itu mau nggak mau kau harus pakai emulsifier, karena kalau misalnya pakai gula pasir yang diabetes itu biasanya agak mahal ya. Setelah kue dikeluarkan dari loyang, ditutup dengan loyang yang lebih besar. Maksudnya apa ya chef? Jadi kue udah matang ditutup pakai loyang yang lebih besar untuk moist. Dia biar moist, dia biar lembab. Chef, untuk pemanggangan apinya pakai apa? Saya kebetulan pakai api listrik merek Signora. Apinya atas bawah. Chef, saat pengadukan tepung di adonan, jika tidak memakai spatula langsung dicampur dengan hand mixer, kecepatan paling rendah apa boleh? Kalau untuk aduk ini ya sebaiknya itu pakai spatula aja, karena kalau pakai hand mixer itu kita kan telur, gula kita kocok dengan metode pengocokan pakai whisk, itu akan mengikat oksigen, gula segala macam. Jadi teman-teman udah diikat nih. Kalau gitu udah masuk tepung atau cairan, itu akan lebih cepat menguraikan atau melepaskan si oksigennya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai hand mixer, belum pro ya, ibarat belum katam lah ibaratnya, itu akan lebih cepat turun teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman itu memakai spatula aja. Tapi kalau teman-teman udah biasa, nggak apa-apa.
Chef, kenapa gulanya harus diaduk dulu sebelum dikocok dengan standing mixer? Karena kalau misalnya kadang-kadang untuk beberapa standing mixer, kalau misalnya kita langsung aduk, biasanya suka menempel di bagian bawah, ada kerak-keraknya, itu. Saya menggunakan mixer Mito MX100 dan Bosch Universal. Mungkin kondisi setelah diservis, performa mixernya Mito sepertinya turun, pasti. Karena kalau misalnya mixer di apapun ya, kalau misalnya diservis pasti performanya turun. Kemarin aku servis hand mixer, servis segala macam, itu pasti kecepatannya rada turun, mau nggak mau. Saya pernah mixer adonan resep lain tanpa emulsifier dan kuning telur cukup banyak, mengikuti saran Chef Agung dari nonton YouTube. Dengan kecepatan sedang, kecepatan 8/12 dengan waktu 12 menit. Saya tambah sampai 15 menit, tapi adonan masih belum kental berjejak. Adakah saran mengenai penggunaan mixernya, Chef? Boleh full speed nggak apa-apa kalau misalnya benar-benar 15 menit dia belum kental. Kalau menggunakan mixer Bosch sesuai kecepatan 1-4 berarti pakai kecepatan 2 atau 3. Kalau misalnya kecepatannya di 6 ke bawah itu pakainya full aja. Sama waktunya 12 menit. Chef, cara membuat di resep dan di video ada perbedaan. Di resep ditulis masukkan bahan B, butter cair, SKM, room zero. Baru bahan C, tepung, terigu, susu bubuk, sedangkan jadi kalau itu masukinnya teman-teman tepung dulu, habis masukin tepung nanti masukin butter. Ikutin yang di video saja. Chef, bisa menggunakan oven tangkring? Nggak bisa. Kalau bisa untuk api atas bawahnya bagaimana, Chef? Kalau untuk api bawah ya pakai taruhnya di rak bawah. Kalau untuk api atas biasa taruh di rak atas karena dia kan perputaran apinya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk teman-teman yang taruh di atas, biasa nanti untuk mematangkan atasnya. Bisa 5 menit terakhir. Tolong resep buttercream karena di daerah kami tidak ada buttercream Holman. Bisa cari di YouTube banyak. Chef, saya pakai mixer KitchenAid Artisan. Apakah kecepatan juga harus di angka 6? Kalau misalnya KitchenAid ini dia angkanya pas ya di 6 atau enggak di 7. Maksimal di 7. Chef, ada dark cherry-nya enggak? Chef, apa dark cherry-nya bisa diganti dengan jeruk mandarin, kalengan dengan buah-buah segar lainnya? Boleh, nggak apa-apa. Aman-aman aja. Setelah jadi kuenya, apakah harus menunggu pendingin atau bisa di suhu ruang? Di suhu ruang nggak apa-apa, yang penting dingin. Setelah kue jadi, udah dijawab ke 6. Chef, kalau mau pakai SP 1 sendok teh boleh? Masih belum berani tanpa SP. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum berani, ya nggak apa-apa. Mendingan pakai SP, TBM, nggak apa-apa, aman kok. Mendingan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu coba ditingkatin aja, supaya teman-teman juga bisa menambah pengalaman juga. Chef, kalau telurnya kita pakai kuning telur dan putih telur, apakah sama takarannya? Bolehkah kita pakai telur utuh? Boleh, yang penting itu nanti 350 gram aja. Chef, untuk pemanggangannya harus sekaligus atau bisa tunggu? Nggak bisa, sudah tadi dijawab. Chef, ada trik and tips untuk memanggang di oven tangkring biar matangnya sempurna? Udah tadi dijawab. Chef, mohon pencerahannya jika memanggang dengan oven Signora Galaxy tipe lama. Itu kalau misalnya tipe lama, kalau misalnya ini biasa suhunya dia di 170 ya, 170 atau nggak 160. Chef, kalau nggak make room zero bakar boleh nggak? Boleh. Chef, kalau Holman butter diganti Blue Band apa bisa aja, nggak apa-apa. Chef, harga jual berapa? Udah. Chef, bedanya Holman butter versus Holman buttercream apa ya? Kalau Holman butter itu seperti butter-butter pada umumnya yang warna kuning. Kalau Holman buttercream itu warnanya putih untuk pelapis. Chef, selai coklatnya yang merek apa? Udah. Pakai selai coklat atau filling coklat sama-sama aja sesuai selera. Chef, kalau blueberry-nya diganti rasa misalnya coklat, apakah dark cherry dan coklatnya perlu disuruh tetap selera? Nggak apa-apa.
Dan untuk buttercream, apakah kita pakai dengan yang biasa kita pakai hari-hari? Boleh, nggak apa-apa. Apakah akan mengaruhi rasa? Kalau misalnya buttercream itu, teman-teman kalau misalnya pakai buttercream merek A, B, C, D, itu pasti beda. Chef di video kuenya bertahan 3-4 jam aja ya, Chef. Bukan 3-4 hari. Berarti harus taruh di suhu dingin. 3-4 jam itu di suhu ruang. Jadi ini kan buttercream. Jadi nanti takutnya dia leleh. Gitu. Kenapa tidak bisa pakai whipping cream cair? Udah. Chef, itu udah dijawab di video, teman-teman. Jadi itu nanti gampang leleh, gampang basi. Chef, bahan A untuk 1 loyang bahan kuning telur 167. Berapa lama mixer agar tetap 12 menit atau bagaimana? Kalau bahan A untuk 1 loyang bahan kuning telur 167 gram dulu. Berapa lama mixer? Apa tetap 12 menit atau gimana? Tetap 12 menit. Chef tanya, kalau kita pakai oven listrik, apa adonan bisa tunggu giliran? Udah dijawab. Yang terakhir, Chef, resep ini bisa dikukus nggak? Soalnya saya belum punya oven. Kalau misalnya mau dikukus, bisa-bisa aja. Kalau bikin buttercreamnya pakai standing mixer, apakah bisa, Chef? Kalau misalnya kan mixernya sedikit, takutnya nanti buang-buang aja, jadi mendingan pakai hand mixer aja. Chef, tolong tanya, apakah untuk krim olesan bisa pakai whipping cream aja, jadi tidak dicampur buttercream? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Jadi nanti lebih ringan aja sih, karena buttercream ini jujur aja gunanya untuk dia supaya kokoh, tahan di suhu ruang gitu aja. Karena kalau misalnya cuma whipping cream aja, teman-teman coba aja pakai whipping cream, terus taruh di suhu ruang, pasti dia akan meleleh. Jadi buttercream ini hanya untuk memperkokoh aja sebenarnya. Untuk buttercream tahan suhu ruang berapa lama? Buttercream, kalau untuk buttercream asli itu bisa lama, tapi kalau udah ada percampuran itu biasa cuma 3-4 jam aja. Jika menggunakan gula putih, takarannya berapa, Chef? Sama aja. Jika tanpa emulsifier, apakah adonan bisa menunggu? Udah dijawab. Kalau panggang 2 loyang di menit keberapa bisa ditukar, itu udah ada di catatan juga. Kalau terigunya di mixer dengan speed rendah, apakah bisa? Sudah dijawab. Saya mau bertanya berkaitan dengan poin 8 dan 9. Apakah boleh menggunakan oven listrik, Chef? Boleh, nggak apa-apa. Karena saya hanya punya itu. Dan cara bagaimana serta suhu udah ada. Itu di YouTube aku banyak. Chef, dekor kue paling atas sekali itu pakai selai blueberry yang miring-miring garisnya. Apa tidak terlalu manis? Itu hanya untuk garnish. Kalau misalnya teman-teman nggak suka manis, ya udah nggak usah digarnish atasnya. Chef, saya pakai mixer standing Mito MX100 di mana ada kecepatan 12. Untuk adonan bolu ini sebaiknya pada kecepatan berapa ya? Agar adonan yang dihasilkan bagus dan waktu mixer mesti berapa lama? Ya, tadi udah dijelasin di catatan juga, di resep ada, di video juga ada, itu 12 menit patokannya. Nanti kecepatannya tinggal ngikutin. Tadi ada di 8, coba aja dimaksimalkan 11 aja coba. Atau 12. Yang penting waktunya tetap 12 menit, maksimal 15 menit. Chef, apakah adonan bisa menunggu di loyang untuk masuk oven? Karena oven kecil udah dijawab. Chef, pakai loyang ukuran berapa? Ada di resep. Buttercream Holmannya kalau diganti dengan buttercream buat sendiri bisa nggak? Udah dijawab. Kalau bisa gimana cara buat buttercreamnya? Udah dijawab. Chef, kalau pakai loyang kecil buat berapa resep ya? Terus pakai ukuran berapa? Itu tinggal dikonversi, ada di YouTube aku. Loyang saya biasa, cara yang benar biar cake tidak lengket gimana, Chef? Ini maksudnya cuman pakai kertas roti, bukan dengan baking paper yang mahal. Apakah cukup dengan olesan margarin? Cukup.
atau perlu ditaburin tepung. Kalau nanti teman-teman kalau misalnya taburin tepung itu nanti dia berkerak tebel pinggirannya atau bawahnya. Kalau misalnya kertas rotinya sering nempel itu biasa dia kurang matang aja teman-teman. Tertera pada resep PDF bahan B tidak bisa pakai whipping cream cair. Udah dijawab. Chef, boleh tahu kenapa cake ini tidak menggunakan putih telur? Kenapa hanya kuning telur saja? Karena di sini aku pengen mengejar rasa ya. Jadi kalau teman-teman itu untuk yang biasa baking ya teman-teman, itu kalau misalnya kuning telur lebih banyak berarti kuenya akan lebih enak. Kalau misalnya putih telurnya lebih banyak, dia biasa kurang begitu enak. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, mau yang full atau dicampur. Sebelum masuk oven tidak perlu dihentak-hentakan ya chef, itu tinggal dipukul aja seperti ada di video, tinggal dipukul bawahnya, nggak usah dibanting-banting, cuma diketak-tuk gitu aja cukup. Apakah resep tertentu yang perlu dihentak-hentakan? Udah ada dijawab. Chef bisa share resep buttercreamnya, udah dijawab. Ya, udah sampai 7 grup udah aku jawab. Terima kasih yang sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga terjawab sudah untuk teman-teman pertanyaannya. Jadi aku sengaja buat video ini supaya teman-teman nanti tidak ada pertanyaan ulangan. Jadi semoga nanti untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman tidak ada yang dijawab pertanyaannya seperti yang di video ini lagi. Jadi untuk yang next-nextnya, jadi nggak double pertanyaannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.